Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Ramah Podcast. Kali ini kami hadir kembali di depan teman-teman semuanya. Hari yang sangat spesial karena hari ini kami ingin coba mendiskusikan hal yang menarik terkait dengan rumah ibadah, khususnya ibadah bagi umat Islam, yaitu masjid. Karena nampaknya umat Islam sekarang berlomba-lomba untuk membangun masjid yang megah, tapi lupa untuk membangun jamaahnya. Karena bisa dilihat masjid itu ramai mungkin ketika hari Jumat, ketika Jumatan, Idul Fitri, Idul Adha, dan mungkin acara-acara tertentu gitu. Jadi bersama kami ada Bapak Ali Anwar, Sarjana Pendidikan, Sarjana Sosial dan Manajemen Magister Manajemen, dan Bapak Mukorobin sebagai Ketua PKM Masjid Jami Al-Huda. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran jenengan di studio kami, studio yang sederhana ini. Tapi lewat kesederhanaan ini semoga ada nilai, ada manfaat yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat semua. Dan nanti jenengan ditemani oleh Bapak Mukorobin. Jadi kebetulan kami sering memanggilnya itu Mbah Koro. Jadi walaupun masih muda tapi karena sudah kebiasaan. Sebagai beliau ini sudah periode kedua ini, jadi ketua PKM. Nanti mungkin bisa memberikan sharing pengalamannya terkait mengelola masjid. Apakah masjid sekarang ini tuh sudah relevan atau tidak dengan kondisi zaman gitu. Mungkin saya awali dengan satu pertanyaan seperti ini untuk Bapak Ali Anwar. Begitu banyak masjid yang dibangun dengan biaya yang tidak murah, Pak. Dikumpulkan sedikit demi sedikit dari uang jamaah sampai ratusan, mungkin bisa mencapai miliaran gitu. Tapi nampaknya belum termanfaatkan dengan baik. Nampaknya yang umum itu hanya sebatas sebagai tempat untuk sujud, tempat untuk ibadah. Apakah memang semahal itu untuk kita mengadakan sebuah tempat untuk sujud dengan ratusan atau mungkin miliaran uang yang harus kita gelontorkan untuk membuat masjid yang megah? Mungkin saya awali dengan pertanyaan itu. Ya, terima kasih pertanyaannya yang menarik bagi kami, Pak ya. Karena saya melihat perkembangan sekarang ini kan banyak masjid-masjid yang megah ya, dengan biaya yang mahal, dan dari jariah manapun tergiur mendapatkan pahala yang lebih besar. Tidak melihat perkembangan kemakmuran atau memakmurkannya. Akan tetapi dengan era zaman sekarang ini kita ya tidak bisa terus melarang atau tidak boleh membangun suatu tempat ibadah yang sebagai rumah Allah ya, Baitullah itu. Harapannya kan setelah masjid bagus ya, mungkin jamaahnya lebih nyaman, lebih senang ya. Tapi melihat perkembangan kadang bagus dilihat dari luar, ternyata jamaahnya yang kadang hanya sebaris ya, waktu subuh, waktu maghrib, waktu isya, kadang tadi sampaikan hanya penuh waktu Idul Adha, Idul Fitri ya, Mbah Koro ya, yang saya lihat sampai sekarang seperti itu. Akan tetapi kita tidak boleh putus asa, atau dalam arti harus punya komitmen yang kuat ya. Dalam arti masjid itu menjadi suatu hati kita menjadi tertarik, dan semua harapan kita
tertumpahkan di masjid itu. Sekarang itu kan kita lihat perkembangan kan banyak orang yang susah ya, dalam arti keluarga, dalam arti keluarga mungkin masalah-masalahan banyak ya keluarga itu. Semua larinya ke masjid untuk mengadu. Di rumah kadang kurang puas, kadang larinya ke masjid. Nah, harapan ini ya masjid itu menjadi suatu idola ya, curahan seseorang saat di masalah itu ada dan mengadu masjid itu. Ya di saat malam, siang atau fajar lah itu dia inginnya mengadu di masjid rumah Allah itu, karena semua adalah Allah yang mengatur kejadian alam ini sehingga bukan untuk ya kadang pamer ya, persaingan masjid kan dong pamer ya Pak ya. Ini realita ya, kadang kan pamer, wah masjidku oleh HP, masjidmu elek. Ini kan hanya syariat, hanya dunia yang dia pikirkan. Akan tetapi kita harus menggelitik di saat apa yang bisa menjadikan umat ya paling tidak sekitar lah. Sekitar itu masjid itu menjadi tumpahan suatu masalah keluarga contohnya. Walaupun ya masalahnya sedikit, tapi kan masjid itu menjadi tumpuan di sela-sela pikirannya kacau. Karena di rumah kan kadang ya wah, kurang khusyuk ya. Kalau di masjid tambah khusyuk, apa rumah kadang ada masalah apa, di masjid tambah khusyuk, apa menghindari diomeli. Nah ini kadang kan ini kan lari kemana, ke tempat-tempat yang lain ya kurang baik. Nah akhirnya masjid itu menjadi tumpuan di saat ada masalah. Akan tetapi ya kita tetap mengapresiasi umpamanya pembangunan masjid kok bagus ya baik ya. Nah ini tugas-tugas PKM mungkin ya di saat bagus ya menjadi target ya 1 baris ya mungkin tambah 2 baris, 3 baris, mana yang bisa ditempuh. Tempuh mulai sholat maghribnya, mau tambah isyae. Ini kasih bonus gitu ya? Ya mungkin. Nah. Bisa jadi itu Pak. Nggih, nah bonus kadang kan Pak itu ya termasuk PKM, nyun sewu ya PKM itu harus banyak inovatif ya PKM itu, didukung dengan pengurus-pengurus yang lain. Termasuk anak-anak muda ini kan menjadi penguat ya, termasuk podcast ini kan mendukung juga. Karena PKM itu ada berbagai serangan di saat orang nggak suka kemajuan masjid tersebut, ya, itu kan mesti ada itu. Nah, kok PKM itu menjadi tantangan. Jadi 1 periode aku munggane mau memakmurkan contohnya jamaah. Berarti kan target jamaah dengan 1 periode, mungkin tahun pertama itu jamaahnya. 1 baris tambah 2 baris. Sampai sekarang kan nggak diamati ya Pak ya. Jenengan 2 periode kan nggak mengamati. Jenengan ini janjane waktu 1 periode awal mau barisnya Pak pirang baris, wong piro. Nah, coba Mbak dijawab. Nah, ini ada enggak Mbak penambahan? Periode pertama, tahun pertama berapa baris nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung kayak emang gelitik ya. Iya. Jadi dari pertanyaan Pak Alian Pak tadi, seberapakah kalau kita melihat seberapa banyak jamaah, peningkatan jamaah itu saya kira itu termasuk supervisi, supervisi kinerja, kinerja kepengurusan. Oke. Pertama saya lebih melihat masjid itu bukan sesuatu yang keramat. Artinya saya kembali kepada firman Allah yang mana di situ disebutkan la masjidun ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Artinya
secara harfiah masjid itu kalau definisinya masjid itu adalah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kan. Nah, definisi takwa sendiri itu secara global, secara definisi harfiahnya dia menjalankan satu perintah dan menjauhi larangan. Itu kan sering disampaikan oleh setiap khotib ketika beliau menyampaikan khutbahnya itu di mana-mana gitu. Sehingga itu termasuk kata kunci daripada khutbah. Nah, saya melihat ketika masjid itu sudah dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, itu berarti kinerja daripada kepengurusan itu ya tidak lagi bisa disupervisi gitu. Karena orang-orang yang bertakwa sendiri itu kan sifatnya itu tidak bisa dipaksa ya, jamaah gitu. Tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda, maka ketika kita sering menilai masjid itu tempat sujud, berarti itu pemahaman klasik menurut saya selaku ketua PKM. Artinya pemahaman klasik itu masjid itu memang hanya diperuntukkan untuk sujud. Padahal kalau kita melihat zaman Rasulullah, zaman Khalifah, setiap begitu Rasulullah berada di satu tempat, dia pasti akan mendirikan masjid. Situ ada Masjid Kuba, ada masjid bermacam-macam yang dibangun oleh Rasulullah. Artinya ternyata masjid itu kalau kita lihat secara historis mulai zaman Rasulullah pastinya itu dimulailah peradaban baru. Jadi kalau hari ini mungkin peradaban yang akan berjalan pada saat ini, ya kita harus merubah mindset bahwasanya masjid itu tidak hanya sebagai sujud secara harfiah, tapi secara hakikinya, secara kontekstualnya itu pastinya masjid itu, bagaimana masjid itu menjadi sebuah awal daripada peradaban yang baru. Mungkin kita sudah harus berpikir kalau jamaah itu tidak bisa, kalau bertambah ke belakang itu maju atau malah ke belakang. Itu kan menjadi perdebatan ya di kalangan kiai panggung. Jamaahnya maju itu semakin tambah banyak, atau jamaahnya mundur itu semakin jumlah kuantitas daripada orang yang sholat jamaah itu semakin banyak. Itu menjadi suatu perdebatan. Maka kalau saya melihat bagaimana masjid ini, mindset kita sujud itu adalah sebuah bentuk pengabdian. Orang bersujud itu kan mengabdi, menghamba. Nah, kemudian menghamba sendiri itu tidak harus sholat gitu, tidak harus sholat yang dilakukan. Mungkin dia mengajak kalau sesuai dengan profesinya masing-masing. Mungkin kalau Mbah Yai Ali Anwar niki nek kon wiritan suwe di dalam masjid, ya kacau nanti. Kebetulan beliau menjadi kesra di sana, mungkin kesra sekde. Ya sekde. Kacau dia nanti wiritannya ditunggu banyak orang. Ketika polisi sholatnya wiritannya lama, sujudnya lama ya, sujudnya lama di situ, ya malah bahaya ini. Harus cepatnya mengatur. Maka konsep yang saya tawarkan ini saudara host, bagaimana kita mengelola masjid ini secara modern. Secara modern itu bukan berarti neko-neko, tidak, tetapi bagaimana untuk mengisi masjid ini menjadi lebih bermanfaat untuk umat. Mungkin secara ekonomi
Nun sewu kalau kita berbicara Masjidil Haram itu efek ekonominya sangat luar biasa menghidupi Saudi Arabia. Masjidil Haram. Jadi jangan diartikan Masjidil Haram itu hanya untuk sujud, untuk tawaf saja, tidak. Tetapi hari ini berapa devisa negara melalui masjid? Lah, apakah kita itu tidak mampu? Padahal sama-sama Baitullah. Seandainya kok sampai sana Masjidil Haram, sini juga Baitullah. Masjid itu kan konotasinya kan Baitullah gitu. Harusnya ya paling tidak itu 1/1000-nya kita itu juga Baitullah gitu. Nah, jadi tidak, harapannya kan masjid tidak hanya sebagai tempat sujud tapi punya dampak yang sangat banyak tuh. Dari segi ekonomi, mungkin dari segi sosial. Tadi Pak Ali Anwar juga bilang sebagai solusi untuk masyarakat yang sedang pusing gitu. Jadi seharusnya kan memang masjid sebagai solusi problematika yang ada di masyarakat gitu. Tapi kendalanya apa gitu? Masjid-masjid ini kendalanya apa? Kenapa tidak bisa sampai ke titik itu gitu? Karena nampaknya ya mindsetnya masih mindset klasik tadi yang sebagai tempat sujud, sudah selesai, udah pulang. Tapi mungkin tidak dioptimalkan potensinya untuk hal-hal yang tadi, Pak. Ya, mungkin pertama itu SDM juga pengaruh. Oh, SDM di masjid di jamaahnya ya. SDM pengurus juga pengaruh. Karena itu menjadi kekuatan sentral. Di saat mau menggerakkan apa yang menjadi targetnya. Lah makmur seperti apa? Makmur jamaahnya dari jamaah yang berjamaah sholat di situ. Atau makmur pengurusnya? Atau makmur di saat ekonomi jamaahnya. Soalnya gini, kadang kan melihat kan saat menarikan jariah semangat. Tapi di saat memakmurkan itu dia nggak punya skill. Makmuran itu maksudnya menjajakan. Ya memakmurkan kan berbagai segi alternatif. Mungkin orang istirahat terus nanti jamaah di sini. Kan awalnya kan istirahat dulu, mungkin, terus ikut jamaah. Lah memakmurkan kan segi mungkin jamaahnya penuh. Terus yang kedua orang-orangnya banyak yang istirahat di situ menjadi ramai. Terus otomatis lingkungan kan menjadi ramai tingkat ekonominya. Kan otomatis butuh minum, butuh kopi. Lah itu kan berarti kan menggerakkan ekonomi di sekitar. Terus memakmurkan masjid itu kan butuh skill SDM yang harus dipenuhi di saat apa yang dikehendaki makmur secara tingkat desa, makmur tingkat kabupaten. Itu kan target itu kan target. Sehingga PKM itu aku pengen memakmurkan seperti apa kan punya target. Mungkin segi apa dulu. Itu kan punya tahapan-tahapan. Di saat ngerti masyarakat saya kan lo penuh terus jamaah kan ngertinya makmur. Dalam arti berarti wong akeh do seneng jamaah nang kono. Kan ada itu masjid ada yang jamaah nang kono ki balik untuk sarapan. Itu kan juga ada itu. Lah itu kan butuh ono donasi orang kuat di situ. Itu kan berarti menggandeng orang-orang sing segi jariah sedekah kuat di situ. Kita punya ide, leader seorang pemimpin ya. Tapi punya skill untuk menggandeng seseorang yang menggerakkan. Segi tadi ya mungkin saat harian, saat bulanan untuk hari besar, atau saat bulan puasa itu kan butuh tahapan-tahapan yang mungkin selama ini masih kurang harus digerakkan. Nah, sehingga target memakmurkan harus tahu dulu. Memakmurkan secara pendidikan, memakmurkan dengan kajian-kajian, terus pelatihan, pendampingan, itu kan juga tahapan-tahapan di saat SDM itu kurang. Kan seperti tadi sudah ada tadi ikut jurnalis tadi, kan termasuk segi medsos itu digerakkan. Pelatihan ya, ini untuk peningkatan
Nah setelah itu kan nanti ada pergerakan yang lain, apa yang disukai masyarakat sini. Contohnya, masjidnya pengen nak Jumatan, mungkin bar Jumatan makan bareng. Lah itu dari mana? Ya dari jamaah itu sendiri yang mungkin dari kecil sedikit kemauan sedikit. Akhir orang akan meniru sesuatu menurut kemampuan jamaah itu sendiri. Lah siapa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara menggerakkan jamaah itu menjadi hatinya terbuka. Gitu. Karena ini kan sumber masjid kan sumber aduan. Di saat ketua PKM ya masalah pengen mengadu pada Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah nanti akan dibuka. Dibuka celah-celah mungkin masyarakat sekitar hanya berapa orang. Ya itu ada tahapan-tahapan. Tidak langsung membalikkan suatu masalah langsung enggak bisa. Berarti bertahap. Bertahap. Lah mulai PKM mau saya cari udah 2 kali apa yang sudah dilakukan. Setelah jenengan menjabat. Kan kemampuan jenengan sudah dimaksimalkan. Tetapi secara dunia ini kan perkembangannya kan pengen kelihatan maju, jamaahnya ya ekonominya sekitar baik, terus subuh rutin jamaahnya, luhur mungkin yang di rumah bisa jamaah dan mungkin ngasar orang yang jualan sekitar jamaah. Kan ini kan inovasi-inovasi di saat ekonomi mereka sambil do jualan itu lah pengen mampir nang masjid ini. Lah ini kan mungkin ada yang masih kurang dengan selaku PKM, apalagi sudah 2 kali apa yang belum bisa tercapai secara memakmurkan sejauh mana yang diinginkan. Tadi itu menarik Pak, dengan di awal tadi di pertama soal SDM. Saya jadi kepikiran karena yang saya lihat ya mungkin sebagai studi kasusnya di masjid ini ya, enggak di tempat lain karena saya belum tahu belum melakukan riset di tempat lain. Nampaknya memang kayaknya masjid itu lebih memfokuskan ke pembangunan fisik dibanding mengembangkan atau melatih jamaahnya, SDM-nya. Nah, apakah memang kita belum sampai ke tahap itu? Belum. Atau mindsetnya yang harus dirubah? Nah, saya melihat itu belum sampai titik itu. Karena perkembangan yang saya baca di masa dari dulu sampai sekarang kan megah-megah untuk bangun Pak. Tapi dia sendiri di saat pengen rame kayak yang lain itu caranya gimana itu. Nah, saya mungkin bisa mencontohkan tadi, tadi kan orang yang takwa Pak. Itu jelas ke masjid Pak ya. Tapi yang menggerakkan siapa? Kan Allah yang menggerakkan orang yang kurang takwa, belum takwa menjadi dekat ke masjid. Akhirnya kan masjid benar-benar menjadi tadi solusi yang terakhir. Nah, ini mungkin kita tawarkan di saat jamaah sekitar terutama itu kan diwongke ya, dijak bicara. Nah setelah itu dia juga ditanya apakah memungkinkan saya mengambil dalam arti tadi kajian orang dari luar sini untuk motivasi, untuk meningkatkan orang minat di masjid. Nah ini perlu juga merangkul masyarakat di saat kita itu nggak sendirian mikir. Itu secara dohir kan seperti itu Pak. Wih padahal ngomongke lingkungan sini, jamaah sini. Akan tetapi dia tawarkan tadi di saat saya itu jamaah sini kok nggak ada yang mampu di saat tadi tuh Pak ya mengisi. Nah itu kan harus ditawarkan. Mohon izin saya menghadirkan dari luar desa sini, luar kecamatan desa untuk motivasi. Dan menjadi masjid menjadi idola dan menjadi kemanfaatannya tidak masyarakat sini saja. Nah, akhirnya nanti dia juga mau belajar, mau ke masjid bukan mau waktu bangun, dia semangat. Ya, ternyata ada
pengaruh ini pemimpin yang ini ada inovasi-inovasi. Wah, kajian ini kita masuk ya lah. Nah, ini kan menjadi rahmatan lil alamin di saat Allah itu menggerakkan orang-orang tadi bukannya jariah tapi ikut memakmurkan di saat masjid itu butuh ramai, butuh seperti masjid yang lain setelah bangunannya jadi. Ngaten Pak. Jadi memang itu butuh studi banding juga pengurusnya dan masyarakat mewakili juga. Karena studi banding itu menjadi kebuka di saat wah masjidku petak gaya kaya ngono. Dalam arti kok seneng canom karo ngopi bar ngopi terus jamaah. Terus wayah di antara jam-jam tidak jamaah mau do istirahat diwek bandang diwek kasur wayah tamu-tamu Allah benar-benar dihormati. Ini kan modalnya hanya kemauan si pengurus tadi ngopeni hal-hal yang dianggap mau remeh dalam arti mau ya Pak ya. Akan tetapi itu kan ada target kemauan orang-orang yang ikhlas di masjid ini harus digali. Sehingga memang pengurus memang komitmen Pak ya. Pengurus itu kan ada yang senang ada yang tidak. Nah, sehingga yang tidak itu membocorkan yang lain aku jane gak senang. Loh bener Pak, ini harus diakui Pak ya, harus diakui. Karena ya, nah, sehingga dia itu tidak berani menyampaikan suaranya, tapi dia mencari teman untuk curhat Pak. Gule-bolo Pak. Nah, gule-bolo. Nah, melakukan grup Pak, grup WA pengurus contohnya. Itu ada satu yang ada nggak suka. Nah ini tugasnya ketua memang harus benar-benar merangkul, bukan memukul. Lah itu. Dakwah kan merangkul, bukan memukul. Nah, ini strategi yang harus kita jalani apapun masukannya. Ini benar-benar. Kadang kita itu wis jaim, silaturahmi nanggone teman-teman itu jaim, merasa ketua, merasa bendahara, ora tau dolan nanggone pengurus yang lain. Secara pribadi loh Pak, ngopi-ngopi. Itu juga penting Pak. Karena ini menggali potensi di saat dia butuh menyampaikan tapi nggak berani, ketakut, nggak diterima. Nah ini harus dibuka ya keran itu Pak. Keran itu harus dibuka pelan-pelan sehingga benar-benar target yang mau enggak ini 3 tahun ya PKM itu ya. 5 tahun. 5 tahun kan lama. Iya Pak, lama. Nah, malah pagi 2 periode 10 tahun. Nah, 10 tahun kan waktu bukan sedikit Pak ya. Ya ini butuh loh, memang leader itu berbagai cara. Nah, keluarga juga pengaruh Pak itu. Keluarga seorang pemimpin pengaruh dukungannya. Dukungannya secara doa, dukungannya secara motivasi apapun itu harus juga pengaruh juga Pak ya. Dan anak keluarga enggak mendukung berarti butuh teman. Apa tuh sing kurang aku duwe. Nah, ini kan tidak disampaikan di forum tapi dia menggali. Dolan seperti itu. Ini ala-ala zaman Rasulullah juga silaturahmi seperti itu Pak. Nah, mencari sahabat yang 1 atau 2 sampai pegangan jenengan itu harus ada. Karena menjadi curhatan jenengan itu harus ada 1 atau 2. Saat untuk memajukan masjid. Iya. Memang kalau kita ingin maju secara mungkin kalau kata orang kan kalau kita ingin lari cepat ya lari sendiri. Tapi kalau kita ingin lari panjang ya kita harus bareng-bareng. Maka itulah fungsinya tim di teamwork Pak. Teamwork itu tidak ketua apalagi sekarang Pak. Sekarang itu zamannya kesinggung sithik wis wegah. Jamaah lho Pak ya. Kan ngoten Pak. Wegah malah aku padan gak entuk ngene. Kan hal-hal jane Pak. Menyakitkan. Ya, jadi cara-cara penyampaian itu juga butuh skill SDM loh Pak itu cara-cara. Nah iya, harus banyak belajar. Dan jenengan mau kan terpaku dengan mau ya ayat tadi yang takwa. Tapi kalau jenengan melihat di surat At-Taubah kan enggak seperti itu. Surat At-Taubah itu kan
awalnya ya orang yang mendirikan sholat, bayar zakat. Akan tetapi akhir-akhir kan tidak seperti itu. Ya, ya, jadi termasuk orang-orang yang ditolong Allah itu kan akhirnya menjadi rahmatan lil alamin tadi. Ya, jadi jangan terpaku satu ayat, suatu hadis, akan tetapi harus berbagai referensi yang lain di saat tadi kudu wong takwa nang lah itu kan terpaku dengan ayat tersebut. Padahal nggak seperti itu. Ada ayat-ayat yang lain di saat menggugah orang lain mau bahwa Baitullah menjadi pusat, jangan silaturahmi. Jane aku gak kudu sholat, Allah menggerakkan, membuka hatinya, jamaah di situ. Belum begitu takwa, belum begitu soleh, tapi dia belajar untuk menjadi orang baik. Kan itu butuh proses Pak itu. Sehingga silaturahmi juga penting. Di saat seperti ini kadang kan ini lewat WA. Itu kan juga penting Pak. Tapi itu juga target jenengan tadi. Kan mungkin ini sudah 10 tahun. Ini kok lah ini kan target harus seperti ini, harus yang kula kejar seperti itu. Karena saya sendiri ya nyun sewu ya seorang leader itu banyak janjiannya ya banyak salah. Harus membutuhkan masukan. Dan untuk nama bela-bela ya pemimpinnya. Ya gitu Pak. Padahal perangkat punya peran Pak, peran penting Pak. Ya. Sangat peran. Mulai kebersihannya, mulai yang tugas adzan, mulai yang khotib, mulai khotbah, mulai sing noto seranda. Itu kan punya peran semua, sehingga sampai Kanjeng Nabi sendiri harus sedikit pun jerih payah harus dihargai Pak. Dan iming-iming mau tuh Pak, jerih payahnya mau dianggap masuk surga nantinya itu kan ya piye carane leader mau untuk ngaten niku Pak. Ya. Mbah Koro mungkin. Sebelum lanjut ini ngopi dulu Pak. Nggih, siap. Terima kasih kopinya. Ya kita berusaha untuk membenahi, berinovasi, membenahi. Yang penting Pak, ini wonten titipan pertanyaan saking jamaah. Ini kan mungkin wonten fenomena setelah tinggal masjid. Ini ku ndamel perlombaan kangge jamaah. Mungkin kalau di jaminan masuk surga mungkin tanda kutip bagi orang awam kan kayak gimana gitu. Enggak, niku jangan langsung masuk surganya. Ya hadiahnya ya nanti menjadikan kamu menjadi lebih takwa secara umum. Soalnya tingkatannya surga kan awake dhewe kan belum sampai. Ya, jadi kita kan secara umum sapa ngerti kok rezekimu tambah lancar. Terus masalah keluargamu ya dibuka Allah diangkat. Nah, jadi aja langsung untuk surga aja. Karena aku nak sing gak menang lah berarti aku gak mlebu surga ya. Nah, harus ada celah yang lain di saat ditempuh orang menang nih tetap masuk surga. Maksud saya seperti itu. Karena niki napa? Kan kadang wonten perlombaan. Setiap jamaah semisal istiqomah entah itu dalam 1 tahun atau wijane bukan lomba, ribet bonus. Biasanya sing profesional ribet bonus di saat dia tekun. Ya, ada tim yang mengamati. Makanya selama sebulan enggak pernah godang jamaah contohnya. Dia serta merta nanti hari besar apa acara dipanggil ribet orang-orang sing. Berarti itu fenomena itu diperbolehkan. Boleh tidak melanggar syariat. Karena itu tadi meningkatkan keimanan dia, tambah semangat ibadah dan menjadi contoh jamaah yang lain. Terus uangnya dari mana Pak? Misalnya uangnya dari kota misalkan. Boleh enggak Pak? Itu kan dimusyawarahkan PKM pengurus. Kemanfaatannya kembali ke jamaah. Kan meningkatkan keimanan. Terus ekonomi tambah modal usaha, ekonomi. Yang dilihat secara umum. Secara umum sehingga diterima oleh pengurus.
Berarti intinya kalau disepakati oleh semua pengurus nggak jadi masalah sebenarnya. Ya tidak ada masalah dengan mau membuka kajian. dalam arti itu mau kan dirembuk dulu. Jamaah iso bertambah meningkat semangat itu piye lah. Itu kan dibuka wawasan-wawasan dulu, jangan langsung to the point. Langsung umroh ya. Lah karena itu tadi Yon Sewu ya sekarang itu kan cara menerima seseorang kan kadang cepat bisa diterima. Ono sing tadi pikiran yang lama kan muncul. Loh masjid amal syariah malah gue seneng-seneng. Itu kan mindset lama kadang dia belum pernah mendengar untuk pora. Lah kan butuh kajian yang lebih dalam sehingga jariah itu kemanfaatannya apa? Ekonomi jamaah sekitar, usaha jamaah sekitar. Kan memakmurkan jamaah dulu. Diutamakan. Kalau saya seperti itu. Sehingga jangan sampai orang luar ke sini menikmati tapi jamaah sekitar sendiri kan menikmati. Itu tadi karena kurang keterbukaan, transparansi. Aku kok gak pernah dikabari nak meh lomba contohnya. Aku padahal mau bangun di situ titip. Nah, itu kan hal-hal yang sepele kadang kita itu lupa. Nah, ini boleh tidak melanggar syariat. Tujuan secara ekonomi tadi membangun ya. Mungkin uangnya untuk usaha. Untuk tadi kemaslahatan yang lain, meningkatkan kayak mana tambah sregep neng. Kan ada motivasi. Nanti ikut jemaah ya. Fenomena yang terjadi tadi dari pertanyaan itu sangat bagus ya. Saya itu ingat satu makalah rojulun waqalbuhu mu'allaqun bil masjid. Jadi di situ disebut rojulun itu biasanya rojul itu pemuda. Tadi pemuda yang hatinya itu digantungkan di masjid itu sangat luar biasa. Pemuda. Jadi kalau orang masih muda kok dia itu ternyata rajin ke masjid. Rajin ke masjid ini ya kalau makna teksnya itu ya mestinya di masjid itu melakukan satu peribadatan. Tapi ibadah sendiri itu kan ada ibadah itu yang mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Jadi ternyata dia datang ke masjid itu bukan sholat, akan tetapi dia itu menata sandalnya jamaah. Kemudian menjaga keamanan jamaah, noto parkir gitu kan. Noto parkir dan sebagainya. Itu rojulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Itu hatinya itu selalu tergantung kepada masjid. Jadi selalu ingat masjid, kemana-mana masjid. Sehingga kalau pemuda yang seperti apa yang disampaikan tadi itu memang ya bagus, punya wacana-wacana untuk bagaimana mengembangkan jamaah sholat yang ada di masjid itu dengan memberikan ribet, gitu ya. Ini lepas dari itu nanti ribetnya itu dari jariah atau infak. Mungkin seorang PKM dalam hal ini adalah seorang PKM ini ya akan mencari solusi-solusi bagaimana bisa mendapatkan ribet untuk memberikan ribet itu loh. Solusi sumber dana untuk pemberian sebuah ribet. Itu ya bagus. Kalau saya melihat di era yang sekarang ini kepengurusan masjid itu kayaknya tidak pernah melakukan sebuah analisis ancaman masjid ke depan itu nanti masjidnya bagus-bagus, jamaahnya kosong, kemudian semangat umat itu untuk membangun masjid yang mewah, tapi
tidak semangat untuk mengembangkan atau memakmurkan. Makmur itu kan bermacam-macam. Makmur itu dalam arti yang lebih luas itu bagaimana masjid itu memang ada semacam rohnya masjid itu memang betul-betul bisa dirasakan. Kalau beribadah di masjid itu ya memang kalau sholat di masjid itu seakan-akan ya memang dekat sekali dengan Allah. Dan kemudian kalau membangun masjid mempunyai satu harapan kalau nanti masjid saya menjariahkan, mendermakan sebagian harta saya untuk masjid, kemudian ketika masjid itu dimanfaatkan untuk sarana ibadah, maka orang mengalir pahala. Ini sementara ini ketika masjid itu sudah dibangun sedemikian megah, akan tetapi kemanfaatannya masih kurang. Nah ini apakah kira-kira termasuk mengalir atau tidak? Ini memang menjadi analisis dari kepengurusan PKM yang sampai saat ini. Maka kemanfaatan itu kan tidak harus, saya sampaikan tadi ya, tidak harus digunakan sebagai sarana untuk sujud. Sujud itu adalah bentuk pengabdian. Orang sujud itu kan mengabdi ya. Mengabdi itu dalam bahasa itu kan ya, bahasa Arab itu kan mengabdi itu ya menghamba beribadah. Nah, ibadah tadi ada mahdhoh, ada yang ghairu mahdhoh. Kalau mahdhoh itu ya jelas ya, kita sholat, baca Quran, gitu. Kalau ghairu mahdhoh ini cakupannya luas. Cakupannya luas itu bisa kita mengadakan sebuah diskusi ilmiah, kemudian nanti bisa dirasakan oleh menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Itu ghairu mahdhoh kan gitu. Ya termasuk menjawab bagaimana kemiskinan sampai hari ini. Itu ya. Kalau kita bisa mengangkat topik kemiskinan itu dalam syariat kita, tadi disampaikan Pak Ali kan, di samping aqamus sholat, kalau dalam surat Taubat itu kan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakah. Zakah di sini berarti nuansanya harus ekonomi. Bagaimana kita hari ini mendapatkan mustahik zakat, bagaimana tahun depan menjadi seorang muzaki. Itu yang harus kita. Di PKM kita itu terbentuk satu badan yang dibentuk oleh Badan Kemampuan Zakat melalui UBZIS ya. Itu ada zakat. Nah, ketika zakat itu kan konotasinya zakat fitrah. Sampai hari ini menjadi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Itu di masjid-masjid itu. Itu pengetahuannya hanya zakat fitrah. Gitu loh. Sementara zakat mal, zakat zuro, zakat tijaroh, sebenarnya banyak garapan kita yang berakar dari masjid. Wa aqama sholata wa ataz zakata. Wa lam yakhsha illallah. Berarti sebenarnya di Islam itu memang banyak alat lah dalam tanda kutip untuk mengurus sarana lah untuk mengurusi semua problem masyarakat, dan seharusnya bisa terejawantahkan di masjid gitu Pak ya. Tapi yaitu tadi kembali lagi memang tidak bisa langsung sekaligus harus satu persatu pelan-pelan, dan harapannya semua itu bisa diselesaikan di masjid ini gitu. Ya mungkin ya saudara itu tadi ya. Jadi masjid itu tidak pernah melakukan sebuah analisis
analisis, ya itu entah analisis SWOT atau Iya. apa. Jadi tantangan ke depan itu masjid itu bagaimana? Ketika kita menghadapi permasalahan ini, kita harus bagaimana? Ini kan terkadang kepengurusan itu ya berjalan. Yang penting jalan laku gitu. Nah, Duit itu aman. tapi kan pemahamannya itu duit itu aman. nah ini kembali Mbah Koro, Ya. ini menjadi amanah tadi. Amanah seorang leader, pemimpin, sejauh mana tadi ekonomi berjalan di masyarakat sekitar. Jadi semangat ke masjid kan berarti dengan syukur nikmat Allah yang banyak diberikan pada kita, akhirnya sergap nang masjid. Lah akhirnya engko terus tadi kalau ribet tadi tidak harus muluk-muluk terus umroh terus yang itu saya pesan itu harus cari orang yang memang komitmen benar-benar pengurus yang ikhlas. Itu harus pasti itu harus. Karena dengan pengurus yang ikhlas itu akan lebih mudah cara mengajak dan menggerakkan untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Akan tapi tadi dibutuhkan ribet itu tadi saya saran untuk yang mulai kemampuan. Jangan lebih dulu karena mencari kita itu jenjang istiqomahnya. Jangan sampai wah kita mewah awal baru ini gak ada sumbernya. Maksud saya. Jadi tidak berkelanjutan. Ya berkelanjutan. Maksud saya ini kita harus ya itu tadi peran jamaah, peran pengurus. Nah, Apa cari donatur dulu sebelum melangkah uang jariah tadi. itu saya lihat juga jadi salah satu isu yang menarik Pak terkait soal sumber dana. Karena kan kebanyakan kalau masjid kan sumber dananya kan paling diinfak, kotak keliling gitu kan gitu. Nah, jariah. Sedangkan kalau kita tadi bicara panjang lebar, itu semua kan tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya finansial, dukungan keuangan gitu. Kayak misalkan ada musafir datang, kita suguhin dengan kopi, itu juga butuh duit. Terus misalkan ada persoalan jamaah yang ternyata ada terkendala finansial, itu juga butuh dana. Nah, ada tidak sih Pak sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan oleh masjid dan itu bisa lebih sustain atau lebih keberlanjutannya lebih ada, ditambah penggunaannya juga lebih fleksibel. Karena kan saya lihat kan kadang kala tuh masih ada perdebatan antara para ustadz atau para kiai di masjid. Oh ini nggak boleh digunakan untuk itu nih, ini nggak boleh digunakan itu lah. Kira-kira ada nggak saya sih, menyarankan kita perlu jalan-jalan. Oh studi banding tadi. Dibanding jalan-jalan, kita melihat kita Masjid Semarang Baitur Rahman, kan bawahnya malah untuk supermarket, malah untuk apa tempat pernikahan, Semak gedung itu Pak ya. gedung untuk pernikahan sing Masjid Besar Baitur Rahman itu. Kan membuka mindset itu kan butuh suasana di luar juga, membuka ya mungkin ketemu dengan pengurus sana, ada argumen referensi dari sini. Nah, bahan itu kan disampaikan ke pengurus yang lain atau jamaah. Itu juga penting Pak. Itu. Sehingga kita tidak boleh terpaku di dalam sini niatnya lebih tapi nggak mau keluar, nggak mau melihat cara masalah. Cara jenengan kan masalah memakmurkan. Jenengan wis takwa cedong. Pengen memakmurkan. Dan memakmurkan kan satuan butuh SDM. Dana sejauh mana satu bulan dana berapa? Itu kan dana. Nah, masjid kan wis ono. Sudah ada masjidnya. Tinggal memakmurkan. Itu. Lah, memakmurkan kan berarti tinggal itu juga perlu itu. Perlu di saat sumbak, di saat kita jalan-jalan ke sana yang menjadi motivasi kita. Tidak harus ke sana, mungkin hanya lewat info-info. Sekarang kan medsos bisa mungkin dicari, digali seperti itu kan, bentuk di luar tadi pemahamannya jenengan kita tahu tapi masyarakat itu ana sing gurung ikhlas lah Pak untuk kegiatan ini kan butuh tadi Pak
butuh mungkin mau kajian jam lah itu penting juga sehingga biar didengar mereka sekarang juga lewat medsos sudah didengar semuanya akan kebuka hati mereka bahwa masjid itu tidak hanya untuk sarana di masjid tapi untuk kegiatan ekonomi jamaah dan tadi seperti hadiah-hadiah bisa saja sebatas tidak melanggar syariat agama Islam di bagiannya itu. Sehingga akan kebuka ada banyak-banyak hadir referensi yang tujuannya adalah kembali ke jamaah yang ikut bersama-sama memakmurkan masjid itu bahwa masjid menjadi rumahnya beliau semuanya yang dari jauh juga bisa titip donatur karena program-programnya tadi bagus sehingga di saat menjabat programnya apa juga tahu harus ada kisi-kisi programnya kan masjid sudah ada pengurusannya wis ono lah SDM-nya masih sama apa ada yang ganti untuk menguatkan tadi kan juga perlu tadi jenengan analisis jenengan sendiri yang tahu ngevaluasi lah sing evaluasi kan orang lain ini ana cara jenengan lah menurut saya lah evaluasi teman-teman nah, mulai harus sejauh mana apa yang target kita tempuh. Maksud saya memakmurkannya sampai di mana? Terkadang masjid desa nih Pak. Niku mau mengevaluasi. Orang lain mau mengevaluasi terhadap sosok ketua atau bendahara ataupun sekretaris. Itu terkadang ada mindsetnya itu masih tidak berani. Padahal sungkan gitu Pak. Masih sungkan gitu. Apalagi nanti kalau dihubungkan dengan ya dong sewu fikih klasik. Fikih klasik. Apa meneh nek kalau sudah berbicara orang bayaran. Lah kan menjadi PR. PR dengan selaku PKM PR-nya itu menjadi PR. Kan mungkin kalau di tempatnya Pak Ali Armar mungkin PKM-nya bayar ya? Enggak ada. Saya itu menjadi pengurus objek itu Pak ya. Dulu saya ngumpulkan tiap bulan saya setorkan. Terus dikelola ditasarufkan. Enggak bayaran semuanya. Paling sampai sekarang saya lihat enggak pernah bayaran. Enggak benar. Ya saya kira enggak ada lah. Enggak ada pengurus bayar. Lah tadi Pak mulai cari yang orang yang ikhlas. Ini masjid milik siapa? Milik Allah. Bukan milik panjenengan, kita kelola bersama. Sehingga kan merasa memiliki, Pak. Betul. Merasa memiliki di saat jenengan geret mau, kilo aku butuh ngene. Kan wis ketemu perlahan orang yang ikhlas. Aku ngurusi iki Pak, aku siap. Aku ngurusi iki Pak, ngubungi temanku donasi karena programnya bagus. Karena kan kebuka lah keran-keran itu kan yang tahu panjenengan semuanya yang tahu panjenengan semua di lingkungan sini lah akhirnya melebar di tingkat kecamatan didengar orang lain kalau masjid lain terus tingkat kabupaten masjid di Penawangan itu bagus pengelolaannya secara administrasi pengelolaannya secara tamu Allah mau dia menyambut itu kan butuh orang yang ikhlas benar Pak cara itu. Nah itu bukan mudah Pak itu, butuh tahapan yang harus kita lalui dengan tadi mulai menjabat program apa yang ditawarkan. Sehingga teman-teman jenengan jalan ngegas banter polambat itu paham arahnya. Secara 5 tahun menurut Pak itu. Sehingga orang jalan itu kan punya target yang akan ditempuh. Aku 1 tahun ini, 2 tahun ini, 3 tahun ini. Ya seperti itu. Kalau tidak ada target, tidak ada tujuan ya nggak tahu. Akhirnya ya monoton podo ini. Pengen memakmurkan, ya memakmur seperti apa? Kan kau harus tahu. Ya benar Pak. Ya, jadi tahu sendiri sih harus analisis. Analisis siapa yang menjadi pengawasnya, menjadi evaluasi siapa sing beji kan butuh didatangkan Pak. Kadang tuh gini Pak, kadang tuh mungkin kita sudah tahu itu
langkah apa yang harus dilakukan. Tetapi kadang Berat, kita ya? beratnya untuk Nah, ini- memulainya itu loh Pak. Nah berat itu kita harus bismillah Pak. Iya. Dari diri kita sendiri menjadi contoh teladan Pak. Pemimpin harus menjadi teladan sekarang itu. Kon infak sedekah nggak pernah. Kan pemimpin ya, kon jamaah nggak tahu jamaah. Ini kan pemimpin sekarang ya harus diidolakan kan teladan Pak. Teladan itu. Jadi teladan mungkin apa yang kita mampu lah dalam arti teladan itu. Tidak harus sempurna, tapi teladan yang mungkin masyarakat itu bisa meniru dalam arti. Saya itu pernah di mana ya, Marangrayung mana itu jamaah subuh itu hampir satu kampung. Jamaah subuh. Jamaahnya Pak? Ya, subuhan. Lah ini kan tes-tesan ya masyarakat itu padha karo masuk di saat pemimpinnya tadi senang. Ya ini kan juga pengaruh Pak. Teladan penting loh Pak. Sekarang itu teladan cara menjadi orang sing alim, teladan sing lomo, bersosial juga teladan. Ini ya menurut kemampuan. Tidak boleh dipaksakan di saat keluarga juga dibutuh sendiri maksud saya. Nah, sehingga ya perlu itu banyak referensi inovasi dengan target 5 tahun menjabat, ini target saya. Sehingga di saat wong pengen ganti, wah miris gak wani ganti. Targete ngono tantangane aku ya. Loh, ini menjadi nilai plus sendiri, Pak. Gitu, Pak. Nilai plus sendiri di saat wah lha wis tekan ngendi-endi masjid itu aku pengen ganti. Lah ini menjadi nilai tawar. Ini yang penting, Pak ya. Ya ini mungkin anak-anak muda nanti kan senang bergabung di saat memecotkan, menawarkan programnya. Ini menjadi tawar juga Pak nih, jadi PKM di saat zaman sekarang ini. Kan jadi biasanya untuk jadi pengurus PKM itu dengan sangat terpaksa, jadi 5 tahun ke depan itu menjadi rebutan. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Karena janji Allah itu kan jelas ya. Janji Allah orang yang ngopeni Baitullah itu kan namanya Baitullah itu ya dijamin oleh Allah kan. Harusnya gitu rebutan gitu. Tapi meyakinkan orang yang kebuka hatinya kan itu juga butuh Pak ya. Meyakinkan pahala kan bang-bangane pahala itu kan di saat nggak kelihatan. Nah itu dengan adanya keimanan ya Pak itu. Keimanan dan yakin. Nah, itu kan butuh proses tadi ya, enggak terus mudah. Kita bayangkan dengan tadi gambaran-gambaran sing jane pahalane ngene domo kan enggak mudah seperti itu. Lah mula sebelum berakhir ya harus mencari kader di saat tadi. Aku wis mulai kesel, mulai capek tapi kegiatanku tetap berjalan, aku iso nyawang kemakmuran masjid iso berlanjut. Itu juga butuh estafet seperti itu. Nah, itu juga penting Pak regenerasi. Karena ya nggak dipungkirin yang sekarang yang memegang sebagai pengurus mungkin 10 tahun, 15 tahun lagi tidak jadi pengurus. Kira-kira gimana caranya agar para kaum muda terutama ya tertarik untuk ke masjid, mengurusi masjid dan menyalurkan tenaga dan idenya untuk memakmurkan masjid tidak seperti yang biasanya Pak. Kira-kira gimana? Ya kita ambil salah satu anak muda yang dipercaya oleh ketua PKM. Dia sebagai leader PKM yang menggerakkan anak muda siapa? Siji orang yang loyal, orang hemat dalam arti waktu, apalagi donasi itu yang diharapkan dan pikirannya itu. Dan itu percayakan 1 atau 2 orang itu dia akan mencari sendiri anak-anak muda yang dianggap dia bisa menjadi temannya. Oh, teman berjuang. Iya berjuang. Ya cari tadi. Mungkin kan hobinya apa? Oh, hobinya nggawe kopi, tiranggol sak ke sini. Tugasmu ini karena kebiasaanmu ini. Jadi tidak
seakan itu kita tidak membatasi ruang. Ruang dia berjuang menurut kemampuannya. Oh sangu, oh suaramu apik, tugasnya kok nak pasono apa ma'adine gak iso tengahan tolong kok badali. Itu kan menjadi peluang-peluang di saat tadi pengkaderan yang harus disiapkan. Berarti kita harus membuka peluang dan memberi kesempatan kepada para pemuda ini untuk tampil, Pak. Iya. Tapi semua sing tahu kan mau jenengan selaku dipercaya contohnya ya. Kamu yang ngurusi Irma kata remaja masjid. Nah, yang bisa mencari kan jenengan sendiri orang-orang yang ikhlas, potensi dijak berjuang oke. Nah, itu kan juga sing tahu jenengan. Butuh pertimbangan sesepuh. Nah, itu. Sehingga di saat estafet itu berjenjang berlanjut. Saya kira masih ada orang-orang yang seperti itu. Tinggal kita itu tidak boleh menutup ego kita, egois kita. Ya harus berusaha ya tekan ego kita. Banyak membuka ruang untuk teman-teman generasi muda. Karena potensi ini kan sing satset kan boleh anak muda, Pak. Contohnya pengajian, sebanyak-banyaknya teman anak muda itu dirangkul diajak semampu kita. Jangan sampai ada yang tersinggung aku ora dijawil blas, ini kan PR jenengan. Iya toh. PR jenengan. Tapi kepethuk ya ora. Ini kan ego-ego kita di saat punya program yang besar, itu kita itu kadang nggak bisa menekan ego kita. Ini kita harus membuka di zaman sekarang ini kita itu nggak bisa sendiri untuk memajukan suatu organisasi, suatu apa yang kita harapkan. Saya sendiri itu di Israel tadi ya, saya di lingkungan itu RW juga, saya juga bank sampah di kabupaten itu. Jadi memang kita harus punya kesabaran, punya kecerdasan dalam orang-orang yang bisa siapa. Dan selalu meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kesibukan kita. Itu karena kan itu masjid yang akan dikelola, bukan suatu suatu ekonomi kita sendiri. Dan kembali pada Allah yang akan menggerakkan hati. Lah tugas kita apa? Ya berusaha semaksimal mungkin dengan estafet tadi tetap berjalan. Anak muda berfungsi sesuai kemampuan yang ada, sehingga dibutuhkan kecerdasan juga. Nah, kecerdasan tumbuh harus banyak belajar. Jadi jangan tertumpu dengan pendapat orang yang sama tadi, butuh belajar yang lain, butuh masukan dari teman yang lain, walaupun mungkin dia jarang di masjid, kuliner nongkrong, tapi butuh dirangkul. Ya, karena nongkrongnya tadi itu tadi. Kadang kita ketua terus wegah metu. Nah, ini kan itu yang tinggi. Padahal kan butuh teman. Di saat teman itu mendekat banyak kan ya harus tadi. Masjid kan untuk dakwah, merangkul. Bukan memukul, bukan menyakiti ya. Kita ya kembali Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kan harus kembali ke situ juga. Sehingga banyak peluang-peluang yang harus ditempuh dan tidak terpaku dengan tadi pendapat-pendapat teman atau sesepuh yang tapi bisa menjaga termasuk rahasia teman-teman yang harus dijaga, nggak boleh. Lah kan butuh belajar belajar secara formal ya, secara non formal, akademis dan apapun lah, butuh membaca, butuh melihat di perkembangan medsos sekarang. Ya, betul. Nah, kalau untuk di Masjid Al-Huda sendiri, Pak, jenengan kan ini periode kedua. Tentu periode kedua sudah mulai kapan? Periode kedua nih. Periode kedua tahun ini, Pak ya? Per Juli, Pak. Juli. Nah, itu kan pasti ada beberapa yang pengurus yang sudah
tidak melanjutkan karena mungkin apa namanya usia atau mungkin ada pemuda atau regenerasi yang lebih pas gitu. Nah, kalau dari pengalaman jenengan dan apa yang sudah dilakukan, nah untuk merangkul para pemuda-pemuda ini untuk menyiapkan para pemimpin atau kader-kader di masa depan itu seperti apa? Oke, untuk program kita untuk 5 tahun ke depan ini memang kita akan evaluasi secara menyeluruh melalui maksudnya tentunya melalui sebuah rapat pleno pengurus komplit. Jadi yang terdiri dari pengurus harian, kemudian seksi-seksi, kemudian melibatkan tokoh masyarakat sebagai penyeimbang atas evaluasi 5 tahun yang sudah berjalan. Berarti ada pihak eksternalnya gitu Pak ya? Sudah, pihak eksternal ini sifatnya itu mendengarkan hasil pleno, kemudian itu rencana yang akan 5 tahun yang akan datang, itu program yang kita rencanakan. Di antaranya ya tidak lepas dari sebuah kegiatan kepemudaan, termasuk kegiatan-kegiatan yang sudah rutin seperti khotib. Khotib ini yang dirasa memang sudah, kalau dikatakan layak sih sebetulnya. Ngopi Mas ya? Monggo Pak. Bismillah. Kalau sebetulnya layak dan tidak layak itu ukurannya bagaimana? Ukurannya kalau kita indikatornya ya ketika seorang khotib itu mungkin menurut evaluasi pengurus itu mungkin agak lupa, terkadang ada lupa, kemudian harus sering diingatkan. Biasanya nek pemuda cah nom, kalau anak muda itu mengingatkan yang sepuh itu kan sungkan. Nah, dengan evaluasi itu ya tetap harus kita jalankan. Kita mencoba untuk tidak ada rasa sungkan. Bukan berarti kita tidak hormat, tidak beradab, tidak. Tetapi dengan kekurangan yang sudah sepuh, mungkin dari segi syarat rukunnya terkadang ada yang itu kan sangat berbahaya. Kemudian tentang yang lain lah, termasuk kebersihan, muadzin. Ini kita ganti yang muda-muda. Artinya memberikan satu kesempatan para estafet tadi disampaikan kalau estafet itu biar estafet kepengurusan nanti juga bisa berjalan. Jangan sampai ini kepengurusan kami ini jangan sampai pengurusan yang tidak bisa diganti. Absolut. Fokus membangun tapi lupa untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Maka dengan adanya ya termasuk ini mungkin satu-satunya kita media dakwah melalui podcast seperti ini Pak. Ini kita rancang bagaimana kreativitas daripada anak-anak muda bisa menyalurkan dakwahnya melalui cara mereka, gitu Pak. Jadi termasuk malam ini mendatangkan penjenengan. Ini kami bertujuan untuk memberikan support kepada para pemuda, bagaimana melihat masjid ini secara modern. Modern itu tidak berarti meninggalkan yang klasik, tidak. Jadi moderat lah. Moderat itu ya kalau dalam kaidah itu kan mengambil sesuatu yang lebih baik ya dari sesuatu yang sudah baik, kita tingkatkan. Ya. Itu ya. Jadi kalau menurut hemat kami dari kepengurusan, tentunya saya selaku ketua PKM, saya menyambut baik ide-ide gagasan dari pemuda untuk pengadaan
ya studio. Bahkan mungkin perlu nanti mungkin bagaimana dengan media ini kita bisa membangkitkan ekonomi kreatif, kemudian wakaf yang produktif, gitu. Jadi tidak seperti mindset pemikiran klasik. Kalau saya itu infak atau jariah di masjid ini harus saya belikan keramik, tapi tidak. Tapi bagaimana tadi yang saya sampaikan, mungkin jariahnya ini bisa berupa perguliran dana kas masjid yang digunakan untuk usaha-usaha produktif. Itu harapan saya. Itu saya punya harapan yang seperti itu. Nah, ini tumpuannya kalau kepengurusan action secara kepengurusan ini kayaknya mungkin terkendala dengan waktu, pikiran, tenaga, semuanya seperti itu. Dan kemudian kan, wah ini saya sasat. Jadi juga saya tertarik dengan tadi disampaikan waktu di Semarang, Masjid Baitur Rahman yang bahwa digunakan untuk supermarket dan sebagainya. Ya mungkin kalau di sini mungkin bentuknya berbeda, karena memang secara geografis di perkotaan dan di pedesaan. Intinya suatu program misi lah bahasanya itu tidak boleh merubah kultur budaya yang ada, sehingga masyarakat benar-benar tidak bergeser. Contohnya tadi kan dengan menurut letak geografis lingkungan yang sini ada, sehingga jenengan bergerak ya cara dakwah ya semakin maju tapi tidak menggeserkan nilai-nilai yang sudah berkembang di sini. Lo kan penting Pak, daerah ini harus tahu perkembangannya sini apa yang dibutuhkan, sehingga jamaahnya terutama di saat ribet perekonomian berputar berarti melihat jamaahnya. Jamaah sekitarnya targetnya kan ini satu dusun. Satu dusun. Target masjid ini satu dusun. Satu dusun. Nah, satu dusun akan berkembang tadi. Di saat sudah baik maju kan orang mau berkunjung ke sini. Di saat mungkin sholat apa dia pengen ambil tulan silaturahmi. Nah ini sempat kan saya potong sedikit. Sempat saya itu mencoba untuk ya bukan guyonan ya, tapi ini diskusi ilmiah sebenarnya. Dengan adanya teknologi, jadi musola yang ada di kampung-kampung di masing-masing RT itu, misalkan kita konekkan dengan masjid, kemudian ini diperbolehkan atau tidak, gitu ya. Artinya mungkin secara jamaahnya itu dari musola, imamnya di masjid. Ini guyonan ilmiah. Artinya guyonan ilmiah itu mungkin perlu adanya sebuah kajian. Ya karena mungkin ini bukan berarti kemajuan pemikiran kami tidak, akan tetapi mungkin karena ketidaktahuan daripada teman-teman. Ada yang menyampaikan seperti itu. Pak, ini nek kula makmum kalih imame nang masjid mriku neng live. Loh, bisa jadi seperti itu dipertanyakan anak-anak muda itu. Itu boleh enggak? Live. Sholatnya live. Wali. Ya ini terkadang guyonan dengan teman-teman yang di luar masjid itu. Nek sholatnya live piye? Jadi jamaahnya itu tidak datang ke masjid tapi dari musola. Nanti musola dipasang layar gitu ya. Itu menarik untuk didiskusikan. Tapi kan kita harus melihat secara fikihnya ya. Ada batas jamaah makmumnya berapa itu. Kecuali di Arab Saudi ya. Di Mekah kan di tanah sana, tanah haram kan do nang musola apa di rumah lah. Terus pahalanya kan enggak, maksudnya live dengan nah itu
Enggak ya, saya belum pernah ke sana. saya 2 kali. Saya 2 kali di Arab Saudi. Haji 2013. Terus 2022 kemarin juga haji itu kan. Tapi saya melihatnya pahalanya sama sehingga tidak harus di masjid, benar Pak. Itu jamaah di rumah, di kamar, di maktab itu, benar Pak itu. Tapi kalau sini mau kok guyonane di sambil lab jamaah itu kan harus batas mau pengajian. Fakihnya kan mau sholat jamaah sholat wajib kan kedangan satir jarak berapa kilo yang harus dipenuhi. Ini ku wis beda lagi kalau guyonane. Ya guyonane tapi kan harus diterangkan kebenarannya. Soalnya termasuk ibadah yang mendasar yang harus diterangkan pada masyarakat. Nah maka diri itu ya diperlukan media-media seperti ya seperti ini. Kadang jadi, dia kan nggak mendengar di masjid sini kajian, tapi mendengarnya lewat ini juga penting. Menurut ini ditingkatkan kajian-kajian seperti itu sehingga kadang masyarakat sendiri kan melihat lewat live, podcast, YouTube. Baru terus masukkan ke kita itu kan juga menambah wawasan dari masyarakat, apalagi jamaahnya di sini. Pak Melu ikut bangga, wah masjidku serontok maju, saiki kajian-kajiannya wis di. Dan hari ini juga bisa dinikmati sama anak-anak muda yang kebetulan merantau luar negeri sampai mungkin di Korea, di Taiwan. Wah, kangen kampungnya kan. Lah akhirnya kan Pak. Ya Mbak, akhirnya dia kan donasi tadi. Donasi, aku melu titip ke masjid itu katanya tambah maju perkembangannya walaupun jauh tapi hati tetap jadi satu meningkatkan kemakmuran. Berarti kan melihat wah ini masjid saya ini. Iya lah. Lu dipamer-pamer ke sama lu masjid saya punya podcast. Nah itu kan berarti menjadi tawar Pak. Menjadi tawar cara jual ya, dalam arti jual banyak yang minat pengen kesini Pak. Itu akhirnya waktu netizen nggonku bagus itu lah kan timbali netizen lagi, mana tuh daerah mana, nah, akhirnya kan berkunjung ke sini silaturahmi. PKM-nya siapa? Pengen ya, itu tambah naik grade lagi ya. Ketua RMA-nya siapa? Nah, namanya siapa? Ini kan namanya mana? Ya, ini barokahnya khidmah di masjid dengan komitmen yang serius dalam menangani masjid tersebut. Karena itu tadi kembali masjid kan menjadi tumpuan segala permasalahan yang ada di saat di rumah nggak bisa, di masjid tumpuannya di waktu apapun dibuka. Masjid ini kan dibuka kan, ya ini malah ya kesempatan. Mungkin tidak hanya orang di Penawan Al-Huda sini, mungkin orang lain, wah kita ekonomi buka, kan bisa bersujud di sini mengadu pada Allah, menjadi tumpuan di situ. Menjadi magnet tersendiri. Dia akan mengabarkan pada teman kono masjid kono buka terus, tajak rene. Kegiatannya ramai. Gitu. Ini menjadi poin daya tawar. Iya. Semoga kami di sini juga istiqomah Pak, mohon doanya dari panjenengan semuanya. Saya kira pertanyaan dari saya pribadi cukup. Mungkin ada kata-kata penutup dari jenengan berdua untuk mengakhiri podcast ini. Monggo dipersilakan untuk Bapak Ali Anwar. Terima kasih. Sebelum menutup ini, saya kan memang juga ada jadwal khutbah ya tuh di Masjid Jabal Khair itu Semang 5, terus di Masjid Putat Baitul Amin, juga di Masjid Darussalam Semang 5 yang di depan kantor Haji gitu. Sehingga memang selain kita menjadi tadi sampaikan tadi kan, dia harus menjadi apa ya, kita sendirilah, kita menjadi pelaku ya. Tidak hanya bahasanya jargoni, artinya sampai itu tadi. Lah ini juga penting Pak ya.
juga penting. Soal khotbah ternyata dia ya paling enggak berapa persen ya nglakoni. Dalam arti menjadi dakwah kita sendiri ya. Dakwah kita sendiri secara pribadi, apalagi lebih-lebih bisa bermanfaat untuk umat yang lain. Sebelumnya acara yang ditutup, saya terima kasih sekali undangan ini dan saya siap menjadi mungkin semampu saya ya motivasi di sini yang diperlukan sesuai kemampuan saya, di mana belajar kami mungkin dari di Sukabumi itu dan Masjid Sejuta Pemuda itu kan ternyata dari sumber uang 1 juta itu pemuda pengen duwe masjid duwe uang mukanya 1 juta. Itu. Nah ini kan kita sudah ada masjidnya, ya dah. Al-Huda kan sudah ada masjidnya, sudah wakaf, kan tinggal memakmurkan. Nah memakmurkan ini butuh sarana tadi, secara finansial juga secara SDM. Nah SDM tadi butuh orang-orang yang hebat, orang-orang yang hebat. Secara emosional banyak yang disukai ya masyarakat, caranya orang wong seneng cah kuwi sing dadi pengarep ini kan berarti mana yang disukai wonge jujur. Kan butuh kejujuran juga. Omongane kena digugu, gak mencela-mencela. Ini kan juga butuh teladan ya dari kita sendiri ya. Ini butuh. Lah karakter-karakter ini terbentuk kan ya dari masjid ini Pak. Mulanya kurang baik karena dipilih jadi pemimpin, dia berlatih menjadi orang baik. Banyak inovasi ini yang jelas saya mengharapkan lebih baik, lebih maju pengelolaan masjid ini, benar-benar masjid ini menjadi rahmatan lil alamin, benar-benar menjadikan manfaat masyarakat se-Kabupaten Grobogan secara umum, khususnya masyarakat di Kecamatan Penawaran ini, terutama khususnya jamaah di sekitar Masjid Al-Huda Penanganan ini, sehingga keberkahan barokah masjid ini akan muncul embrio masjid di Kabupaten Grobogan benar-benar menjadi pionir masjid yang terbaik dan unggul secara pendidikan, secara akhlak dalam melayani tamu Allah. Itu menjadi rujukan masjid-masjid yang lain. Jadi megah masjidnya, tamu Allah dilayani dengan baik, sehingga benar-benar menjadi rujukan atau percontohan masjid yang lain. Itu dari kami. Saya akhiri, wallahualam muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bakhara mungkin ada penutup? Ya, sebelum kita akhiri podcast malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali Anwar yang telah dihadir di podcast Anak Muda Ramah itu kan dari kata-kata rahmah, tapi orang itu lebih mudah untuk menyatakan ramah itu ya dalam arti yang sebenarnya adalah rahmah. Artinya inovasi yang dilakukan oleh anak-anak muda itu senantiasa akan mengguncang keberhasilan ke depan Masjid Al-Huda ini semakin bermartabat, kemudian hebat di dalam segi dakwahnya. Melalui podcast ini juga saya sampaikan bahwasanya kalau masjid ini sebagai wasilah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian podcast kali ini untuk topik tentang mendefinisikan ulang peran dan fungsi dari masjid di tengah kompleksitas dari zaman. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk para narasumber, Bapak Ali Anwar atas waktunya sudah hadir di sini. Bapak Ustadz Mukarrabin, terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.